Kabar baik terkait Pilkada 2024, pemilihan kepala daerah di tahun 2024 ini. Keputusan Mahkamah Konstitusi buat mengunci jadwal Pilkada di tanggal 27 November berbeda dengan keinginan Istana buat memajukannya ke bulan September sebelum Presiden Jokowi lengser. Ini membawa angin segar bahwa Pilkada 2024 bakal minim cawe-cawe presiden dan keluarganya. Bisa jadi Pilkada 2024 ini bakal benar-benar terbebas dari campur tangan Pak Jokowi, sehingga dia bisa benar-benar bebas dari intervensi kekuasaan, tidak seperti Pilpres yang baru lalu. Akibat dikuncinya jadwal Pilkada oleh MK menjadi setelah Pak Jokowi lengser, ini mengakibatkan jadwal tahapan Pilkada pun tidak menguntungkan pihak istana dan para pendukungnya. Misalnya saja jadwal pencalonan para gubernur dan bupati atau wali kota. Menurut jadwal yang dikeluarkan oleh KPU baru-baru ini, pendaftaran para calon baru akan dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024. Ini mundur 2 bulan dari jadwal yang didengang-dengungkan semula, yakni di bulan Juni tahun ini. Jadi praktis, pendaftaran para calon gubernur, bupati, dan wali kota itu hanya 2 bulan sebelum Pak Jokowi lengser. Dan pemilihan dilakukan setelah Pak Jokowi lengser. Harapan kita tentunya, harapan kita yang ingin demokrasi di negeri ini benar-benar berkualitas secara substantif, harapan kita dengan jadwal yang tidak berpihak kepada Pak Jokowi ini, skandal guyuran bansos dan pengerahan aparat seperti di Pilpres dan Pileg yang baru lalu gak bakal terjadi lagi. Harapannya, kelak semua calon gubernur, bupati, dan wali kota bakal mendapatkan kesempatan yang fair, kesempatan yang adil buat memenangkan pertarungan di pilkada ini. Harapan kita juga, pengawasan masyarakat sipil bakal lebih kencang di ajang pilkada nanti, sehingga praktek politik uang masif seperti di Pilpres dan Pileg yang baru lalu pun nggak terulang lagi. Pilkada 2024 bakal benar-benar kolosal dan masif. Bayangkan saja, secara serentak kita bakal melakukan pemilihan terhadap 37 gubernur dan 508 bupati atau wali kota. Semua kepala daerah di seluruh Indonesia bakal dipilih pada hari yang sama, yakni 27 November 2024. Dapat diprediksi, banyak nama politisi besar dan populer bakal ikut bertarung di ajang ini. Ada Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, ada Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, ada pula Tri Risma Harini, Menteri Sosial dan mantan Wali Kota Surabaya. Dan mungkin saja bakal muncul nama-nama populer lainnya, seperti Sandiaga Uno, Ahmad Sahroni, Muhaimin Iskandar, dan juga Basuki Cahayapurnama, alias Ahok. Tampaknya, partai-partai politik bakalan memilih bersikap cair, menyesuaikan koalisinya di setiap daerah pemilihan, dan tidak terpaku pada koalisi nasional yang mengikat. Jadi, bisa jadi PDI Perjuangan bakal koalisi dengan Gerindra di satu daerah dan berkoalisi dengan Partai Nasdem dan PKB di daerah lainnya. Kemungkinan besar, Partai Gerindranya Pak Prabowo pun akan memilih bersikap cair. Dia bisa berkoalisi dengan Partai Golkar di satu daerah dan dengan PKS di daerah lainnya. Jadi, singkat cerita nih, tampaknya berkat keputusan Mahkamah Konstitusi buat mengunci jadwal pencoblosan pilkada di tanggal 27 November, rencana kubu Pak Jokowi buat membabat habis ajang pilkada, buat memenangkan sebanyak mungkin kroni-kroninya, rencana ini sepertinya bakalan berantakan. Dengan dimundurkannya jadwal pilkada, kekuasaan Pak Jokowi buat ikut cawe-cawe menentukan para calon dan ikut memenangkan mereka jadi sangat-sangat berkurang. Sebab, sebagaimana sudah banyak disinggung, kekuasaan Pak Jokowi ini bakal terus menyusut hingga hari pelantikan presiden baru. Semakin pilkada diundur, semakin sulit buat Pak Jokowi untuk bisa ikut cawe-cawe. Dan makanya partai-partai politik pun bakal lebih besar pengaruhnya di perhelatan pilkada nanti. Mereka nggak bakalan tunduk lagi pada kemauan istana. Tokoh-tokoh politik bakal semakin terbebas dari ancaman-ancaman kasus hukum dan juga pemenjaraan. Semakin Pak Jokowi mendekati lengser, partai dan para tokoh politik bakal semakin leluasa buat bermanuver. Sebab mereka tahu Pak Jokowi bakal semakin kehabisan waktu dan kekuasaan Pak Jokowi pun bakal semakin nggak efektif.
Bisa jadi, ini bisa jadinya. Bisa jadi runtuhnya pengaruh Pak Jokowi di ajang pilkada nanti adalah dampak yang harus dibayar oleh Pak Jokowi dari aksinya mengobok-ngobok Mahkamah Konstitusi buat meloloskan Gibran di bulan Oktober tahun lalu. Akibat cawe-cawe Pak Jokowi dan Paman Usman, Mahkamah Konstitusi langsung kehilangan wibawa dan kehormatannya dan langsung berubah menjadi Mahkamah Keluarga. Nah, sekarang para hakim konstitusi pun jadi lebih waspada buat menjaga independensi. Mereka tahu dan pernah merasakan dampak katastrofik dari intervensi yang dilakukan oleh presiden terhadap lembaga hukum yang terhormat ini. Makanya, bisa jadi mengunci hari pencoblosan pilkada menjadi tanggal 27 November 2024, sekitar sebulan setelah Pak Jokowi lengser. Ini adalah cara MK buat mencegah presiden melakukan pengerusakan demokrasi yang lebih parah lagi.